Kami dari mahasiswa-mahasiswi program studi Hukum Tata Negara 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan pembuktian dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Haja Andi Darliana SSY MH. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dan memenuhi tugas dengan 5 poin materi yang terdiri. Pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Yang kelima, pengetahuan hakim. Tulisan atau surat. Tulisan atau surat adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian. Berdasarkan pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, surat atau tulisan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu akta otentik. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Contohnya seperti KTP dan akta kelahiran. Kemudian yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Seperti contohnya yaitu kwitansi dan kesepakatan para pihak. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat-surat lain yang bukan akta. Contohnya yaitu memo. Pembuatan akta terbagi menjadi 2, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu di mana pembuatan akta ini merupakan inisiatif dari pejabat yang berwenang karena jabatannya. Yang kedua yaitu berisi tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu kekuatan pembuktiannya adalah tidak dapat digugat kecuali palsu. Dan yang keempat yaitu berisi fakta memuat peristiwa-peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang kedua yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat. Yang pertama yaitu inisiatif dari pejabat para pihak karena kepentingannya. Yang kedua yaitu berisi tanda tangan para pihak, pejabat dan saksi. Dan kemudian yaitu kekuatan pembuktiannya adalah dapat digugat sebagai alat bukti. Sedangkan yang keempat yaitu isi fakta memuat peristiwa hukum yang terjadi oleh para pihak. Baik, adapun definisi keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal ia ketahui berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Hal itu diatur dalam sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1086. Kehadiran seorang ahli ia bersidangan dapat atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. Berikut adalah beberapa jenis saksi ahli yang sering terlibat dalam tata usaha negara. Yang pertama, ahli hukum. Saksi ahli memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang hukum. Yang kedua, ahli teknis. Saksi ahli memiliki keahlian khusus dalam bidang teknis tertentu seperti teknik sipil, arsitek, ataupun bidang lainnya. Yang ketiga, ahli ekonomi. Saksi ahli memiliki pengetahuan ekonomi yang mendalam dan memberikan analisis ekonomi terkait dengan kasus yang berlangsung pengadilan tata usaha negara. Yang keempat, ahli lingkungan. Saksi ahli memiliki pengetahuan tentang isu lingkungan dan dampak keputusan atau tindakan yang sedang disidangkan di pengadilan tata usaha negara. Yang kelima, ahli kesehatan.
Saksi ahli memiliki latar belakang kesehatan dan memberikan pandangan sudut pandang kesehatan terkait dengan khusus pertimbangan dan pengadilan. Keenam, ahli psikologi. Saksi ahli memiliki pengetahuan psikologi dan memberikan analisis terkait aspek psikologi. Adapun beberapa syarat umum menjadi saksi ahli dalam tata usaha negara. Yang pertama, kompetensi dan keahlian. Yang kedua, pengalaman ataupun saksi ahli yang memiliki pengalaman praktis. Yang ketiga, integritas atau seorang ahli harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak terikat secara pribadi. Yang keempat, netralisasi, yaitu saksi ahli harus bersikap netral dan tidak memiliki pihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Yang kelima, sesuai dengan undang-undang. Saksi yang ahli harus memahami tentang aturan yang berlaku dalam tata usaha negara dan memberikan kesaksian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keenam, sesuai dengan persyaratan formal. Terkadang ada persyaratan formal tentu yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi ahli seperti memiliki sertifikat atau lisensi tertentu dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu mengenai keterangan saksi. Adapun keterangan saksi yaitu pendapat orang yang diberikan dalam persidangan di bawah sumpah atas suatu yang berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-Undang PTUN. Adapun yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah yang pertama, keluarga, saudara atau semendah menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 2 dari salah satu pihak yang bersengketa. Dan yang kedua yaitu istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Dan yang ketiga adalah anak yang belum berusia 17 tahun. Dan yang terakhir yaitu orang sakit atau orang yang lupa ingatan. Adapun orang yang dapat meminta pengunduran diri dalam kewajiban untuk memberikan kesaksian, yang pertama yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan salah satu pihak. Dan yang kedua yaitu setiap orang yang berkenaan dengan martabat, pekerjaan atau jabatan yang diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat dan pekerjaan atau jabatannya itu. Selanjutnya yaitu adalah pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak dalam pengadilan tata usaha negara mengacu pada pernyataan atau pengakuan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang dipersidangkan dalam pengadilan tata usaha negara. Pengakuan para pihak ini dapat berupa pembenaran, pengakuan fakta, penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pengakuan para pihak merupakan salah satu dari beberapa bukti yang dapat digunakan dalam proses pengadilan tata usaha negara. Pengakuan para pihak di sini dapat digunakan untuk mendukung klaim atau tanggapan yang mereka sampaikan dalam persidangan. Namun pengakuan ini harus dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang perkara yang dipersidangkan di dalam pengadilan tata usaha negara untuk mendapatkan putusan hakim. Dalam proses pengadilan tata usaha negara terdapat replik dan duplik, di mana tergugat dan penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukannya. Replik merupakan tanggapan yang diberikan oleh penggugat setelah menerima jawaban dari tergugat. Dalam replik, penggugat diberikan kesempatan untuk membantah, menggunakan atau menguatkan alasan-alasan gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Sedangkan dalam duplik merupakan tanggapan dari tergugat setelah menerima replik dari penggugat. Duplik di sini berisi mengenai penjelasan atau tanggapan terhadap bantahan atau tambahan alasan yang diberikan atau yang diajukan oleh penggugat dalam replik. Jadi secara umum pengakuan para pihak dalam PTUN merujuk pada pernyataan atau pengakuan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang dipersidangkan dalam pengadilan tata usaha negara. Terkait dengan alat bukti, pengetahuan hakim menurut pasal 106 menentukan bahwa pengetahuan hakim adalah suatu hal yang diyakini dan diketahui kebenarannya. Pengetahuan hakim berkaitan erat dengan penilaian yang diberikan oleh hakim dalam proses pemeriksaan guna pemberian keputusan. Artinya, hakim mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan perkara guna dijadikan sebagai alat bukti atau penyelesaian terhadap suatu perkara.